Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulham. Saya akan mempresentasikan hasil tugas ujian akhir semester tentang problematika pemilu serentak 2024. Latar belakang: pada Selasa 7 Juni 2022, DPR, pemerintah, dan Komisi Pemilihan Umum akhirnya menyepakati pemilu 2024 dalam rapat di gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Sementara ketentuan mengenai pilkada digelar serentak di 2024 diatur melalui pasal 20 I ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa pemungutan suara serentak nasional dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh wilayah NKRI dilaksanakan pada bulan November 2024. Pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, lalu anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi dan Kabupaten atau Kota digelar pada 14 Februari 2024. Sementara pilkada bakal digelar 27 November 2024. Melalui gelar pilkada akan dipilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh Indonesia. Ini akan menjadi pemilihan pertama yang terbesar di Indonesia, sebab sebelumnya pemilu dan pilkada belum pernah dilaksanakan di tahun yang sama. Pemilu serentak 2024 semakin menarik perhatian masyarakat karena dalamnya termasuk pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada 27 November 2024. Pasalnya, banyak kepala daerah yang sudah habis masa jabatannya pada tahun ini, sedangkan pilkada itu sendiri baru akan diadakan 2 tahun berikutnya. Rumusan masalah: apa problematika diadakannya pemilu serentak 2024? Pembahasan. Yang pertama, banyak kepala daerah yang sudah habis masa jabatannya pada tahun ini, sedangkan pilkada itu sendiri baru akan diadakan 2 tahun berikutnya atau 2024. Kita ketahui bahwa sebanyak 101 kepala daerah akan mengakhiri jabatan pada tahun ini dengan rincian 7 gubernur, 76 bupati, 18 wali kota. Cukup banyak diskusi di tengah masyarakat yang memperbincangkan tentang mekanisme pengisian jabatan kepala daerah yang telah mengakhiri jabatannya sebelum pilkada 2024. Bagi segelintir orang, pengisian jabatan kepala daerah mulai dari gubernur, bupati, dan wali kota yang mencapai 101 daerah otonom dengan masa jabatan panjang sekitar 2 tahun cukup menggiurkan. Namun di sisi lain juga cukup mengundang kepedulian bagi masyarakat agar benar-benar jabatan transisi tersebut diemban penuh amanah lewat seleksi ketat sesuai ketentuan hingga kepentingan bangsa dan masyarakat yang menjadi rujukan prioritas proses seleksi. Masyarakat berpendapat diperlukan mekanisme yang demokratis dan akuntabel untuk menghindari kevakuman kepemimpinan daerah, sekaligus untuk menjamin agar kualitas kepemimpinan di daerah tetap terpelihara di masa transisi dalam menggerakkan roda pembangunan dan kepentingan masyarakat. Yang kedua, pilkada serentak yang diadakan pada bulan November 2024. Ketentuan pasal 20 I ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menegaskan pemungutan suara pilkada serentak 2024 pada November 2024 menyimpan sejumlah masalah yuridis dan administrasi yang sangat serius. Yang pertama, bisa terjadi kekosongan kepemimpinan, konsekuensi penempatan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih
oleh KPU di masing-masing wilayah baru terlaksana secepat-cepatnya pada Desember 2024. Dengan siklus seperti ini, pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta terpilih baru bisa digelar secepat-cepatnya pada Januari 2025. Ini belum lagi jika terdapat sengketa baik administrasi pidana maupun perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi, maka jeda waktu yang dibutuhkan akan tambah panjang sekaligus penuh ketidakpastian. Nomenklatur surat keputusan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada 2022 menegaskan masa jabatannya dalam periode 2021 sampai 2024. Secara normatif jabatan itu selambat-lambatnya berakhir 31 Desember 2024. Kemungkinan pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah Pilkada serentak 2024 pada 2025 akan menimbulkan kekosongan jabatan di seluruh provinsi dan kabupaten atau kota. B. Pengisian kekosongan kepemimpinan. Jika pemerintah berinisiatif mengisi kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada 31 Desember 2024 dengan sejumlah pejabat kepala daerah hingga masa pelantikan, maka pemerintah harus menyiapkan 270 pejabat kepala daerah yang masa jabatannya habis pada 2024 itu. Pada pihak lain, seluruh provinsi dan kabupaten atau kota akan diisi pejabat kepala daerah pada masa itu. Sebab daerah yang masa jabatan kepala dan wakil kepala daerah berakhir pada 2024 dan 2023 telah diisi oleh pejabat kepala daerah terlebih dahulu sehingga memiliki kepala daerah dan wakil kepala daerah definitif hasil Pilkada serentak 2024. Pengisian pejabat kepala daerah di 542 daerah otonom itu bukan pekerjaan mudah bagi pemerintah. Ini akan menyedot energi sejumlah pejabat eselon 1 dan 2 di pemerintahan untuk melaksanakan tugas ganda sebagai pejabat definitif di kementerian atau lembaga tempat mereka bernaung, sekaligus sebagai pejabat kepala daerah. Hal ini juga akan mengganggu siklus periodisasi 5 tahun kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024. Jika pelantikan mereka baru digelar 2025, sementara mereka harus memerintah untuk periode 2024 dan sampai 2029, ini akan menghadirkan kekacauan hukum dan administrasi pemerintah serta ketidakpastian periodisasi masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Lebih jauh, ini akan mengganggu niat awal Pilkada serentak 2024 yang akan secara periodik dilaksanakan kembali pada 2029, 2034, 2039 dan seterusnya. C. Pilkada serentak menjadi pekerjaan rumah presiden dan wakil presiden terpilih. Pilkada serentak pada November 2024 adalah pekerjaan rumah presiden dan wakil presiden baru hasil pemilihan presiden 2024. Pelantikan presiden dan wapres akan digelar pada 20 Oktober 2024, disusul pembentukan kabinet. Hajatan Pilkada serentak 2024 membuat pemerintah presiden dan kabinet yang baru terbentuk pada tahun itu langsung menghadapi tugas berat pelaksanaan tahap paling kritis dalam Pilkada 2024, yaitu pemungutan dan penghitungan suara, termasuk potensi sengketa hasil Pilkada dan berbagai konflik pasca tahapan itu. Kesimpulan, pemungutan suara Pilkada 2024 di masa transisi pemerintahan sebaiknya dihindari agar ada kesinambungan kinerja antara era pemerintahan Presiden Jokowi yang merencanakan dan mengawal berbagai tahapan Pilkada 2024 dengan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara, termasuk dinamika penanganan sengketa dan berbagai potensi konflik tersebut.
Walaupun waktu pelantikan para kepala daerah tersebut dilaksanakan oleh pemerintahan yang baru, tetapi tetap pada tahun 2024 ini juga sekaligus dapat menjadi legasi Presiden Jokowi dan pemerintahannya. Atas sejumlah masalah itu, Presiden juga mempertimbangkan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu perihal jadwal pemungutan suara Pilkada serentak 2024 itu. Perpu menjadi solusi yuridis ketatanegaraan di tengah telah disepakati ketiadaan perubahan atas Undang-Undang Pemilu, baik Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu itu sendiri oleh pemerintah dan DPR. Tentu saja isi dari Perpu tentang pemilu dan pemilihan serentak 2024 itu tidak sekedar soal jadwal pemungutan suara Pilkada 2024 yang mengandung sejumlah masalah di atas. Perpu itu tetapi juga harus mengisi berbagai kekosongan hukum, pertentangan norma di dalam undang-undang pemilu itu sendiri, dan berbagai ketentuan lain untuk menghadirkan pemilu dan pemilihan serentak 2024 yang lebih ideal. Selain itu, waktu yang ideal harus mempertimbangkan waktu penghitungan suara hingga penempatan calon terpilih, serta penanganan sengketa pilkada yang cepat dan berkepastian agar pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih dapat dilaksanakan pada 31 Desember 2024 sebagaimana akhir masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada 2020, sekaligus memastikan periodisasi 2024 sampai 2029 dapat dipenuhi. Alasan perlunya kodifikasi hukum secara acara pemilu itu untuk menghindari tumpang tindih penanganan sengketa antar institusi. Misalnya, pada objek yang sama pelanggaran pemilu dapat dilaporkan ke Bawaslu, tetapi pada pihak lain ia juga menjadi sengketa PHPU di Mahkamah Konstitusi.